Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berkaitan dengan penjelasan mengenai qiraat, yang meliputi oleh pengertian qiraat, dasar hukum qiraat, rukun qiraat, syarat qiraat, bentuk-bentuk qiraat, larangan qiraat, dan manfaat atau hikmah qiraat. Berikut penjelasannya. Pengertian. Qiraat adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai kesepakatan. Menurut bahasa, qiraat berasal dari kata al-qarhu yang berarti al-qadhu atau potongan. Sebab pemilik memberi potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Dasar hukum. Para imam mazhab sepakat bahwa mudharabah dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, jima, dan qiyas. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dia telah melakukan kerjasama mudharabah dengan Khadijah ketika berdagang ke negeri Syam atau Syria. Rukun qiraat. Rukun qiraat terbagi menjadi 6, yaitu ada modal usaha, ada pemberi usaha, ada pekerja atau pelaku usaha, peluang atau jenis pekerjaan yang jelas, pembagian keuntungan yang disepakati bersama, dan ijab kabul. Adapun syarat-syarat qiraat yang dibagi menjadi 2, yaitu syarat barang yang dipinjamkan dan syarat pemberi dan penerima. Syarat barang yang dipinjamkan adalah 1. Barang yang dipinjamkan bukan termasuk barang haram dan najis. 2. Barang yang dipinjamkan dapat dikuasai dan substansinya telah jelas benar. 3. Barang yang dipinjamkan adalah milik sendiri dan di bawah penguasaannya. Dan ada juga syarat pemberi atau penerima sebagai berikut. 1. Pemberi dan penerima pinjaman disyaratkan. Bentuk-bentuk qiraat. Bentuk-bentuk qiraat terbagi menjadi 2, yaitu qiraat bentuk sederhana dan qiraat bentuk modern. Qiraat bentuk sederhana ini dilakukan secara perorangan dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang. Sedangkan qiraat bentuk modern ini, atau yang juga disebut dengan mudharabah dalam kehidupan modern, dapat dikembangkan lebih jauh. Sebagai suatu contoh, yaitu bank muamalat yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di bank muamalat, ia mengadakan. Adapun larangan-larangan atau ketentuan dalam melakukan qiraat yaitu 1. Melanggar perjanjian atau akad qiraat. 2. Menggunakan modal untuk kepentingan pribadi sendiri. 3. Menghambur-hamburkan berusaha. Dan yang keempat adalah menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syariat.
Yang terakhir adalah manfaat atau hikmah qiraat sebagai berikut. 1. Terwujudnya tolong-menolong dan terhindar dari sistem rentenir. 2. Salah satu ibadah yang mendekatkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat melepaskan kesulitan orang lain yang sangat membutuhkan. 3. Akan diberikan pahala dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam urusan dunia maupun akhirat. 4. Terciptanya kerjasama antara pemberi modal dengan pelaksana yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian umat. 5. Terbinanya pribadi-pribadi yang ta'aluf antara keduanya. 6. Yang memberikan pinjaman akan mendapat pahala 18 kali lipat bila dibandingkan sedekah 10 kali lipat. Demikian pemaparan kami mengenai penjelasan tentang qiraat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.